Ya, selamat datang di Parkinson's Atlas Series ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Parkinson disease ya. Apa itu Parkinson, faktor resikonya, terus apa peran dari L-dopa gitu ya, seperti itu. Jadi Parkinson disease ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan tanda-tanda klinis. Jadi tidak bisa dilihat dari radiologi atau misalnya laboratorium. Sampai saat ini belum ada teknologi untuk melihat itu. Ya. Jadi dari klinis, apa tanda-tanda dari Parkinson disease disingkat dengan TRAP ya, paling utama itu tanda mayornya. Ya. T-nya itu tremor, resting tremor, maksudnya tidak pada saat kita tidak menggerakkan tangan kita, dia akan getar. Ya, dan bisa dilihat terutama kalau pasien itu jalan, tangannya itu getar gitu ya. Itu namanya resting tremor. Yang kedua, R, rigidity. Rigidity adalah kekakuan ya, kekakuan. Tangan gerakannya kaku ya. Terus yang ketiga adalah akinesia atau bradykinesia, yaitu kelambatan, gerakannya lambat. Dan yang keempat adalah postural imbalance ya. Gabungan dari bradykinesia dan rigidity itu biasanya mengakibatkan pasien itu sulit jalan. Kakinya seperti lengket di lantai ya. Terus jalannya kecil-kecil, seakan-akan kayak mau jatuh ke belakang ya. Dan kesulitan sikat gigi biasanya. Itu paling utama dikeluhkan pasien. Sikat giginya yang biasanya itu lancar, ini kaku dan kadang-kadang berhenti ya. Itu sangat mengganggu pasien ya. Apa itu penyebab dari Parkinson itu sendiri? Sampai sekarang belum diketahui penyebab dari Parkinson. Memang beberapa teori itu sudah muncul ya. Ada yang dimunculkan itu apakah itu karena benturan ya, benturan misalnya benturan pada kepala ya, mungkin saja tapi belum terbukti secara pasti. Terus yang kedua adalah zat kimia yang masuk ke dalam tubuh sehingga merusak area-area di otak penghasil dopamin ya. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Jadi ada di otak itu, ada namanya pabriknya dopamin yang sehari-hari itu memproduksi dopamin. Dari waktu ke waktu memproduksi dopamin. Yang pada mestinya itu produksi dopaminnya itu 100%, pabrik dopamin itu tadi menghasilkan 100%, pada pasien dengan Parkinson, pabrik dopamin yang dinamakan substansia nigra pars compacta di otak itu tadi, itu tidak menghasilkan 100% dopamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, dia hanya menghasilkan di bawah itu, misalnya 75%, atau bahkan kalau pada Parkinson yang berat menghasilkan hanya sedikit sekali, sehingga dopamin itu padahal itu ini ya bermanfaat untuk berikut serta dalam mengatur gerakan tubuh seorang manusia, itu berkurang sehingga gerakannya terganggu dan muncullah gejala-gejala tadi ya. Kemungkinan yang lain adalah selain tadi benturan terus zat kimia yang masuk dalam tubuh, ada mekanisme misalnya degeneratif ya, dari degeneratif ya, yaitu proses penuaan. Itu juga bisa menjadi kemungkinan penyebab, tapi belum pasti ya, belum pasti apakah itu menjadi kemungkinan. Kenapa? Karena ada Parkinson yang itu muncul pada saat usia muda ya. Usia muda itu sudah muncul Parkinson ya, jadi belum tentu ini suatu degeneratif murni ya, ada faktor-faktor yang lain. Terus yang lain apalagi environment ya, lingkungannya ya, stresor ya, dan macam-macam ya. Jadi kesimpulannya sampai saat ini belum ditemukan penyebab dari Parkinson ya. Nah, karena dopamin yang turun, maka para ilmuwan sejak zaman dahulu kala itu sudah menemukan yang namanya L-dopa ya. Karena dopaminnya turun kan, pabrik dopaminnya itu tidak menghasilkan dopamin secara 100%. Makanya muncul namanya L-dopa. L-dopa ini adalah progenitor dopamin ya. Dia memaksa pabrik tadi yang harusnya memproduksi 100%, terus karena Parkinson turun menjadi misalnya 75% atau di bawahnya, dengan adanya L-dopa ini apapun mereknya, itu dia akan memaksa pabrik tadi menghasilkan dopamin lebih ya, sehingga gerakannya bisa membaik ya. Makanya pada pasien Parkinson begitu minum L-dopa, maka dia akan gerakannya akan lebih baik dan lebih baik ya. Nah, seperti itu mekanisme dari Parkinson ya. Memang ada gejala-gejala Parkinson yang lain, misalnya gangguan suara ya. Orang Parkinson itu suaranya terganggu ya, kadang-kadang terganggu, makin lama volumenya makin kecil. Terus kalau misalnya bicara dengan kalimat yang sangat panjang, bicaranya akan berebet di akhir-akhir kata gitu, seperti itu. Terus selanjutnya gangguan menelan ya.
terus gangguan untuk bernafas, kadang-kadang sesak, ya. Kadang-kadang sesak, padahal sesak itu pada pasien Parkinson belum tentu karena paru-paru. Biasanya diperiksa paru normal, diperiksa jantung normal. Itu karena ototnya. Jadi otot itu semua tubuh kalau pada Parkinson, pada saat efek obat habis, itu akan terjadi kekakuan dan kelambatan. Begitu juga otot di tulang rusuknya. Jadi pada waktu napas itu seakan-akan berat. Nah, itu Parkinson ya. Nah, pada saat diberikan L-Dopa, kondisinya biasanya akan membaik. Itu tanda dari Parkinson. Begitu minum L-Dopa, dopaminnya akan naik dalam waktu misalnya setengah jam atau 1 jam. Yang sebelumnya tidak bisa jalan, tidak bisa lari, setengah jam, 1 jam setelah minum obat, dia bisa jalan, bisa lari, bisa aktivitas, ya, drastis sekali. Nah, itu salah satu cara untuk mendiagnosis dari Parkinson selain dari cara klinis tadi, ya. Jadi diberikan L-Dopa test namanya. Nah, pada saat kondisi bagus itu namanya on period, ya, on period. Jadi ibarat saklar itu kalau saklar lampu seakan-akan dihidupkan, dihidupkan, baru lampunya hidup. Sama dengan ini. Jadi begitu di-on-kan, kondisi pasien bisa bagus. Tapi begitu efek obat habis seperti baterai, ya, kan ada masanya, ya. Misalnya 3 jam sampai 5 jam, efek L-Dopanya habis di dalam tubuh, maka kondisinya akan memberat lagi, maka akan kaku lagi. Itu namanya on off, ya, on off. Dan itulah yang mendasari bahwa seseorang itu bisa didiagnosa sebagai Parkinson yang primer. Nah, ini ya, pasien Parkinson itu ada 2 keluarga besar, yaitu yang pertama adalah Parkinson primer dan Parkinson sekunder. Apa itu Parkinson primer? Parkinson primer adalah Parkinson yang betul-betul Parkinson, tidak ada kaitannya dengan penyakit lain. Jadi murni karena gangguan penghasil dopaminnya di otak itu yang kurang, ya. Jadi gangguan di kerusakan di area substansia nigra, pabriknya dopamin itu kurang menghasilkan dopamin sebagaimana mestinya. Terus yang kedua adalah Parkinson sekunder. Parkinson sekunder itu gerakannya mirip seperti Parkinson, ya, tapi sebetulnya ada penyakit lain yang menyertai sehingga muncul gerakan-gerakan seperti Parkinson itu tadi, ya. Tapi biasanya perlu ditelusuri lagi. Kalau Parkinson sekunder biasanya ada pengkerutan otak atau gangguan pembuluh darah di otak atau pasca infeksi otak atau yang lain sebagainya, ya. Jadi bukan karena Parkinson yang murni, tapi Parkinson sekunder. Dan biasanya Parkinson sekunder itu tidak terlalu respon dengan L-Dopa. Ya, itu yang membedakan. Kalau Parkinson primer itu begitu dikasih L-Dopa dia on, terus efek obat habis off, drastis bedanya. Tapi pada Parkinson sekunder itu dia tidak terlalu respon, dikasih minum L-Dopa ya seperti itu aja gitu, seperti itu ya. Dan Parkinson ini memang lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada pada perempuan ya, pada perempuan. Biasanya kurang lebih 1,2 banding 1 ya. Itu lebih banyak pada laki-laki. Dan kebanyakan biasanya pada usia-usia yang lebih lanjut ya. Di atas 50 tahun, di atas 60 tahun itu lebih mungkin itu bisa terjadi Parkinson pada seseorang ya. Meskipun pada pasien-pasien dengan usia yang ini ya, usia yang 30 tahun, 40 tahun itu juga bisa terjadi Parkinson, namanya young onset Parkinson. Tapi sangat jarang ya, sangat jarang, biasanya pada usia-usia yang lebih lanjut ya. Makanya diagnosis pada Parkinson itu sangat penting ya. Untuk penunjang MRI apakah bisa dipakai mendiagnosis Parkinson, itu adalah menunjang aja, menunjang untuk mengeksklud, menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang menyebabkan gejala yang mirip dengan Parkinson ya. Memang ada beberapa penelitian, misalnya ada hilangnya namanya swallowtail sign. Jadi di area substansia nigra gitu, itu ada namanya batas warna putih di situ, itu menghilang biasanya pada Parkinson. Tapi itu tidak bisa dijadikan acuan sebagai mendiagnosis Parkinson secara mutlak ya. Yang mutlak adalah klinis dan respon to L-Dopa. Ada lagi yang lain adalah PET scan misalnya. PET scan itu bisa juga untuk mendiagnosa Parkinson, yaitu berkurangnya metabolisme yang ada di basal ganglia. Tapi itu pun itu juga sebagai penunjang, bukan sebagai untuk mendiagnosa secara pasti dari Parkinson. Nah, itulah Parkinson ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Parkinson's Atlas series berikutnya ya. Terima kasih.